Perkenalkan, nama saya Dilas Hari dengan NIM 2104411376, perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan Witri dan Amelia Ibrahim. Di sini saya akan membawakan materi dengan topik evaluasi implementasi sistem e-learning Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pertama, di sini rumusan masalahnya, dijelaskan apa itu e-learning. Kedua, bagaimana e-learning membawa pengaruh terhadap pendidikan. Yang ketiga, aspek-aspek apa saja yang digunakan dalam teknik e-learning. Yang kedua, hipotesis. Hipotesisnya bahwa adanya learning ini membawa pengaruh terjadi proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi atau konteks dan sistemnya. Penelitian ini dasari pada masalah bahwa terdapat beberapa fungsional requirement yang tidak ada pada learning yang digunakan pada Fakultas Teknik Komputer UNCP. Berdasarkan masalah tersebut, perlu dilakukan analis dan evaluasi terhadap e-learning FTKOM UNCP, sehingga dapat dilakukan pengembangan e-learning sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ibrahim, NIM 2104411395. Di sini saya akan membacakan evaluasi implementasi sistem e-learning Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Variabel penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis e-learning yang digunakan di Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo guna mengidentifikasi komponen, fitur, dan menu yang terdapat di dalam e-learning tersebut. E-learning yang digunakan di Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo pada masalah bahwa terdapat beberapa fungsional requirement yang tidak ada pada e-learning yang digunakan pada Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Berdasarkan masalah tersebut, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap e-learning FTKOM UNCP sehingga dapat dilakukan pengembangan e-learning sesuai dengan analisis requirement dan pengembangan berdasarkan runtunan kebutuhan. Prosedur penelitian: 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Merumuskan dan membatasi masalah. 3. Melakukan studi kepustakaan. 4. Merumuskan hipotesis dan atau pertanyaan penelitian. 5. Menentukan desain dan metode penelitian. 6. Menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Pengumpulan data. Pada tahapan ini dilakukan observasi dan wawancara serta pengisian kuesioner online. Observasi yang dilakukan dengan melihat masing-masing level pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan administrator. Wawancara dilakukan kepada dosen dan mahasiswa. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka tentang pemanfaatan e-learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri dengan NIM 2104411399. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pengolahan data. Pada tahapan ini dilakukan dengan cara login ke e-learning menggunakan data login dari masing-masing level pengguna. Analisis ini dilakukan dengan login ke web service tanpa hosting situs e-learning melalui akun panel lalu menggunakan file program e-learning. File yang diunggah kemudian dijalankan secara localhost, kemudian dilakukan analisis secara offline. E-learning yang digunakan di FTKOM Universitas Cokro Aminoto Palopo yaitu e-learning yang berbasis model yang telah dimodifikasi. Penambahan dan penonaktifkan fitur pada model telah dilakukan oleh administrator. Fitur-fitur yang terdapat di e-learning ini adalah fitur untuk mahasiswa, dosen, dan
administrator. Secara umum, antarmuka penggunaan e-learning. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Yang berikutnya itu penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa e-learning yang digunakan di FTCon Universitas Cokro Aminoto Palopo secara umum sudah memenuhi kebutuhan dosen dan mahasiswa dalam proses belajar dan mengajar, seperti untuk proses pemberian tugas kepada mahasiswa dan ujian. Akan tetapi masih terdapat fitur dari Moodle yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan fitur tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan ke depannya dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran saat ini dan mengikuti perkembangan teknologi. Itulah hasil pemaparan materi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.